Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah Pelkat hari ini Jumat tanggal 17 April 2020, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan kita baca dari Keluaran pasal 5 ayat 20 sampai 24. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu menyapa kami untuk mengarahkan kami dalam perjalanan hidup kami. Karena itu, bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami mengerti firman yang akan kami baca dan dengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran 5 ayat 20 sampai 24. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menanti mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa membayangkan betapa beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Musa dalam menjalankan tugasnya. Musa memang memainkan dua peran. Yang pertama, mewakili Tuhan. Musa bersama Harun menghadap Firaun untuk memberitahukan agar Firaun membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir untuk pergi menyembah Allah di padang gurun sampai ke tanah Kanaan. Dan Firaun langsung menolak dan tidak membiarkan umat Israel keluar dari Mesir. Bahkan karena ucapan Musa membuat Firaun marah, lalu memperberat beban tugas yang harus dipikul oleh orang-orang Israel sebagai budak di Mesir. Sehingga para mandor merasa karena ulah dari Musa membuat mereka seperti memberi pisau kepada Firaun untuk membunuh para mandor itu dan orang-orang Israel yang bekerja sebagai budak di sana. Peran yang kedua adalah mewakili umat. Setelah umat menderita dan semakin menderita, semakin menanggung beban yang berat, setelah Musa menyampaikan kehendak Tuhan kepada Firaun untuk membebaskan mereka, tetapi mereka semakin ditindas, membuat umat marah kepada Musa. Maka Musa datang menghadap Tuhan, mewakili umat Israel. Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan membiarkan umatmu semakin menderita? Mengapa Tuhan membiarkan umatmu semakin menderita?" Coba kita perhatikan. Musa tidak mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Firaun ketika Firaun tidak mau membebaskan umat itu seperti yang diharapkan oleh Musa sesuai dengan penugasan Tuhan. Yang dipersoalkan Musa adalah mengapa Tuhan tidak menolong umatnya? Mengapa Tuhan membiarkan umatnya semakin menderita? Bagi Musa, sikap Firaun yang menolak untuk membebaskan
orang Israel dari perbudakan itu, yang malahan membuat mereka semakin menderita, adalah sesuatu yang harus dihadapi, tantangan yang harus dihadapi. Karena memang Musa sudah mengenal siapa Firaun, kekejaman Firaun, maka Musa telah siap dengan sikap itu, siap ditolak oleh Firaun. Tetapi yang dipersoalkan oleh Musa adalah, dan yang membuat dia memprotes Tuhan, karena penderitaan yang dialami oleh umat itu, oleh umat Israel itu, yang justru setelah Musa berbicara atas nama Tuhan kepada Firaun, jadi Musa merasa bersalah, merasa menjadi penyebab umat semakin menderita, justru karena menaati firman Tuhan. Mengapa Tuhan tidak bertindak? Mungkin dalam bahasa sehari-hari, walaupun Musa memang percaya kepada Tuhan, Musa mau mengatakan, kalau memang Tuhan berkuasa, mengapa tidak segera bertindak? Mengapa Tuhan membiarkan umatmu semakin menderita? Mengapa Tuhan tidak bertindak untuk membebaskan umatmu? Itu kira-kira yang dikatakan atau protes Musa kepada Tuhan. Lalu apa reaksi Tuhan? Dalam ayat yang ke-24 kita baca, Tuhan berfirman kepada Musa, engkau akan melihat, sekarang engkau akan melihat, dan seterusnya. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Musa ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita bekerja di tempat kita bekerja masing-masing sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bekerja dengan baik, bekerja untuk kebaikan orang lain, supaya orang lain mendapatkan yang baik, tetapi justru orang lain tidak menerima kita, bahkan menolak kita, lebih lagi menganggap kitalah penyebab mereka merugi, menderita, semakin menderita, padahal kita berjuang setengah mati untuk kebaikan mereka. Tapi kita ditolak, malahan disumpahi agar dihukum oleh Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Israel itu kepada Musa. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menyikapi hal itu? Berhenti berbuat baik, lalu berbuat jahat? Atau mengadukan kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Musa? Musa tidak berhenti berbuat baik. Kita pun tidak boleh berhenti berbuat baik, karena kita tahu Tuhan yang menugaskan kita untuk berbuat baik kepada sesama kita. Yang kedua, masih berkaitan dengan yang pertama. Bila kita bekerja dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lakukan aktivitas kita lakukan kegiatan kita, yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan kepada kita umatnya, ternyata kita mengalami kegagalan. Perintah Tuhan tidak terlaksana dengan baik. Malahan kita diremehkan seperti Firaun yang meremehkan Musa dan Harun. Apa reaksi kita? Berhenti melakukan yang baik? Berhenti melakukan perintah Tuhan? Menganggap Tuhan tidak mampu dan yang lain lebih mampu? Dalam keadaan ini, Musa mengadu kepada Tuhan bukan karena Firaun menolak, tetapi karena penderitaan yang dialami oleh umat itu. Jadi apa? Musa siap ditolak oleh Firaun. Karena itu kita juga perlu siap ditolak oleh yang lain. Sebab yang pasti Tuhan yang menugaskan kita tidak pernah menolak kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Yang ketiga, berkaitan juga dengan pertama dan yang kedua. Kita manusia memang seringkali ingin mendapatkan jawaban yang cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Kita tidak ingin berlama-lama. Bila kita membutuhkan sesuatu, kita ingin segera mendapatkan. Kalau tidak cepat kita dapatkan, kita kecewa. Seperti umat Tuhan dalam bacaan kita yang kecewa kepada Musa, karena Musa telah berjanji untuk membebaskan mereka, tapi belum juga, malahan mereka semakin menderita. Musa sendiri protes kepada Tuhan karena menurut Musa
Tuhan tidak segera bertindak menolong umatnya, malahan membiarkan umatnya menderita. Waktu kita memang bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan memang bukan waktu kita. Kita ingin cepat-cepat, sedangkan Tuhan ingin tepat, tuntas, selesai dengan baik. Sebab ternyata yang diinginkan Tuhan bagi umat itu bukan hanya keluar dari Mesir, tidak diperbudak lagi di Mesir, tetapi yang Tuhan inginkan adalah mereka keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang sehingga dapat merampasi barang milik orang Mesir itu. Seperti yang kita baca, mereka mengambil perhiasan-perhiasan, ternak dan lain-lain untuk menjadi bekal bagi mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Rancangan Tuhan baik bagi kita umatnya. Tapi kita seringkali tidak memahami secara keseluruhan, karena kita hanya memikirkan yang pendek dan sempit. Sedangkan Tuhan berpikir panjang untuk masa depan kita, untuk kebaikan kita ke depan. Karena itu ketika kita mengalami keadaan yang sulit, keadaan seperti yang tidak terkendali karena ada kuasa si jahat yang membuat kita semakin menderita, masa depan seperti tidak ada harapan, jangan takut. Tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan di dunia ini. Walau waktu kemenangan itu tidak seperti yang kita harapkan, karena kita ingin cepat-cepat. Biarlah segala penderitaan ini cepat berlalu, biarlah virus ini cepat berlalu. Tetapi Tuhan akan bertindak tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Jadi kita perlu menunggu waktu yang Tuhan tentukan. Kita perlu sabar. Kita perlu berpengharapan kepada Tuhan. Menunggu tindakan Tuhan. Tuhan akan bertindak untuk kebaikan kita. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa dalam ayat yang ke-24 tadi kita membaca. Sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Kalau sebelumnya Musa hanya mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, kini Musa akan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir itu. Benar bahwa Tuhan bertindak melalui tula-tula yang ada, yang akhirnya membuat Firaun takluk, sehingga membiarkan umat Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara-saudara, lihat, tangan Tuhan yang kuat akan bertindak untuk kebaikan kita semua. Tangan Tuhan yang kuat akan bertindak untuk kebaikan kita semua. Karena itu taklah percaya dan andalkan Tuhan, lakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang tetap memikirkan masa depan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Walau sementara kami mengalami penderitaan, kesusahan, wabah, corona membuat kami menderita, tapi bimbing kami yakin masa depan kami di tangan-Mu. Tuhan tetap mengendalikan keadaan di dunia ini. Karena itu tuntun kami. Apalagi saudara-saudara kami yang menderita, yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, supaya Tuhan tolong mereka sembuh. Tuhan tolong mereka yakin akan pertolongan-Mu. Mereka yang ragu, Tuhan yakinkan mereka bahwa Tuhan tetap memimpin mereka yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.